Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ceria sekali ya hari ini. Anak-anak Umi yang soleh dan soleha, kali ini kita kembali belajar dan mengajar seperti biasa. Kali ini kita belajarnya menggunakan media video ya. Kalau Umi bertanya apa kabar, anak Umi jawabnya baik, sehat, luar biasa gitu ya. Sekarang kita coba ya. Apa kabar anak Umi hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Tepuk tangan. Hari ini kita akan belajar bersama ya. Belajar bersama seperti gambar di atas. Kita hari ini akan belajar tentang tik. Apa itu pelajaran tik? Tik adalah belajar tentang teknologi, informasi, dan komunikasi. Medianya menggunakan laptop dan komputer. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian perangkat komputer. Coba anak Umi lihat di gambar itu. Ada seorang anak yang berada di depan komputer. Nah, kalau kita berada di depan komputer, seharusnya begitulah tubuh kita bentuknya. Ayo, siapa yang tahu anak tersebut pakai baju warna apa? Betul, warna merah. Celananya? Betul sekali, celananya warna hitam. Jangan terlalu dekat dengan komputer karena bisa menyebabkan kerusakan pada mata kita. Tubuhnya juga harus tegap kalau menghadap ke komputer. Ayo, siapa yang sudah pernah belajar komputer? Ke materi pertamanya. Nah, ini dia. Ini gambar apa ya? Wah, ini gambar komputer. Kok ini ada berapa sih ya? Bentuknya ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4. Nah, apa ya namanya ini ya? Ini namanya apa? Itulah yang akan kita pelajari nanti. Nah, anak-anak, ketika kita belajar bagian-bagian komputer, kita sama saja seperti kita mengenal dahulu bagian-bagian dari tubuh kita. Nah, bagian-bagian komputer sama seperti tubuh kita. Kita lihat dulu kalau tubuh kita punya bagian apa aja ya. Nah, ini ada apa namanya ini? Rambut. Iya, kemudian ada mata untuk melihat, ada apa ini? Mulut, pipi, kemudian ada tangan dan ada kaki untuk berjalan. Nah, yang tidak kalah penting, tubuh kita memiliki otak untuk berpikir. Iya. Nah, komputer juga punya otak, sama seperti manusia. Nah, tapi komputer tidak punya kaki ya. Nanti kalau punya kaki, komputernya bisa jalan kemana-mana. Nah, anak-anak, kita akan ke materi selanjutnya. Nah, tapi Ibu akan menampilkan berbagai gambar serta menjelaskannya. Anak-anak harus perhatikan ya, harus perhatikan, kemudian harus diingat. Jika perlu, anak-anak bisa menuliskan setiap materi yang sudah Ibu jelaskan di buku tulis kalian. Oke? Nah, anak-anak, nanti ketika Ibu bertanya, anak-anak tetap harus menjawab ya. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi anak-anak ketika mendengar melalui video ini Ibu bertanya, anak-anak harus menjawab. Oke? Nah, sudah siap untuk belajarnya? Oh, sudah siap dong dari tadi. Wah, good. Nah, ini anak-anak, ini tadi yang sebelah kiri ini apa namanya? Komputer. Nah, ini ada laptop atau notebook. Wah, kok kita belajar komputer, belajar laptop juga ya, Bu? Iya, karena kedua benda ini adalah sama, yang berbeda hanya bentuknya saja. Iya, kita belajar notebook juga termasuk dalam pembelajaran komputer. Nah, bedanya apa? Nah, kalau ini ada 4 bagiannya. Kok kalau ini cuma 1 ya? Iya, cuma 1. Nanti kita perhatikan untuk penjelasan selanjutnya. Nah, ini sama keduanya. Bedanya
hanya di bentuknya. Dan bedanya, kalau laptop atau notebook sebutannya ini untuk objek yang ini itu bisa dibawa kemana-mana. Tetapi kalau komputer tidak bisa karena banyak yang harus kita bawa. Nah, ini bisa kita bawa dengan mudah. Ya. Kemudian kita mengenal perangkat komputer yang pertama. Nah, ini ada tulisan apa ya? Hurufnya? Ayo baca. C, P, U. Nah, tapi kita bacanya harus C, P, U. Apa? CPU. Nah, ini kenapa cuma 3 huruf ya, Bu? Iya, ini cuma 3 huruf tapi bentuknya besar. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa ya CPU? Coba kita lihat dulu gambarnya. Wah, ini dia gambar CPU-nya. Nah, kamu ingat tadi Ibu bilang ada otak, komputer punya otak. Nah, ini adalah pusat atau otak dari komputer, perangkat pusat yang ada pada komputer. Namanya hanya 3 huruf, CPU. Tapi bukan cuma 3 huruf saja, ini ada kepanjangannya. Nah, ini kepanjangannya Central Processing Unit. Ini ada tulisannya di bawah ini. Central Processing Unit. Nah, ingat, ini adalah perangkat pusat pada komputer. Nah, jika kita ingin menyalakan komputer, kita harus menyalakan atau menekan tombol yang ada di CPU dulu. Seperti gambar ini. Ini gambar menunjuk tangannya ke tombol CPU. Nah, ini tandanya tombol yang harus kita tekan. Nah, ada beberapa tombol yang ada di CPU, tapi kamu harus ingat tombol yang harus kamu tekan ialah tombol yang ukurannya paling besar. Nah, ingat ya anak-anak, kalau kita mau menyalakan komputer, kita harus menekan lebih dahulu tombol yang ada di CPU. Jangan lupa kepanjangannya Central Processing Unit. Nah, kita lanjut lagi. Itu perangkat yang pertama tadi. Ini kemudian ada monitor. Nah, kira-kira monitor seperti apa ya? Oh, coba spell with me. M O N I T-O-R. Bacanya monitor. Nah, ini gambar untuk monitor komputernya. Seperti layar televisi ya, tetapi ini namanya monitor. Salah satu perangkat komputer juga. Nah, anak-anak, untuk pertama kali komputer itu monitornya bentuknya seperti ini nih. Wah, dia tebal ya layarnya. Namun sekarang bentuknya sudah berbeda. Kebanyakan sekarang bentuknya seperti ini, tapi tidak ada mata atau tangannya ya anak-anak. Iya. Nah, apa sih fungsinya monitor komputer ini? Ini monitor adalah perangkat yang kita gunakan untuk dapat melihat tampilan program komputer atau hasil pengolahan komputer. Nah, monitor juga punya tombol yang harus kita tekan untuk menyalakan atau mematikan komputer. Tetapi tadi harus kita ingat, kita menyalakan komputer melalui tombol yang ada pada CPU ya anak-anak. Nah, kemudian jika tidak menyala ketika kita menekan tombol pada CPU, kita baru boleh menekan tombol yang ada pada monitor komputernya. Nah, kemudian kita lanjut. Ada apa lagi ya? Wah, ini ada keyboard. Wah, seperti nama alat musik ya keyboard ya. Namun, ini adalah keyboard dalam perangkat komputer. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, keyboard atau namanya papan ketik. Nah, fungsinya untuk apa ya? Fungsinya adalah untuk mengetik dan dapat menghasilkan huruf atau angka, simbol, serta tombol perintah yang memiliki fungsi lainnya. Nah, ketika kita ketikkan, nanti akan muncul di monitor yang tadi apa yang akan kita ketik, tetapi harus menggunakan program ya. Nah, ini ada huruf-hurufnya di keyboard. Mana sih hurufnya? Nah, ini ada huruf A ya, kita lihat dulu dari paling pojok. Tapi kok nggak berurutan ya? Ya, anak-anak harus perhatikan. Tombol huruf yang ada pada keyboard tidak berurutan A, B, C sampai Z. Tetapi dia acak letak hurufnya. Kemudian ada number.
Where is the number? Oh, ini ada angka. Start from number 1 until 9. Tapi ada juga number, ada huruf, ada nomor, ada angka 0. Jadi 1 sampai 9, kemudian ada angka 0-nya. Kemudian ada juga simbol seperti tanda titik, koma, buka kurung, tutup kurung, tanda petik. Kemudian ada simbol angka. Bukan simbol angka ya. Ada tanda tambah, ada sama dengan, ada kurang, ada kali juga loh anak-anak. Wah, hebat ya. Nanti ketika kita menggunakannya, kita bisa mengetik menggunakan program. Nah, langkahnya seperti ini, caranya seperti ini nih, mengetik menggunakan tangan kita, memposisikan tangan kita dengan benar. Kemudian nanti di monitor akan menunjukkan apa yang kita sudah ketik. Nah, jangan lupa ini namanya apa tadi? Keyboard. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya mouse. Spell with me again. M-O-U-S-E. Mouse. Nah, bentuknya. Nah, ini dia bentuk mouse-nya. Wah, kok beda ya, Bu? Iya, ini yang satu mouse-nya ada kabelnya, yang satu hanya ada objek kecilnya ini yang digunakan. Nah, anak-anak perlu diketahui, waktu dahulu itu mouse-nya bentuknya seperti ini. Dia menggunakan kabel yang disambungkan ke komputer atau notebook atau laptop. Nah, kemudian zaman sekarang ini sudah menggunakan mouse yang seperti ini. Kita hanya menyambungkan objek kecil ini ke laptop atau komputer, kemudian mouse-nya akan kita gunakan. Nah, mouse ini ada beberapa bagian yang bisa kita klik. Mouse ini berhubungan juga dengan monitor untuk memilih menu-menu yang ada di dalam perangkat komputer. Nah, coba perhatikan ini yang bergerak ini, yang ibu gerakan, ini menggunakan mouse. Nah, nanti kalau kamu menggunakan mouse akan ada namanya kursor yang bergerak. Nah, ini namanya kursor, dijalankannya menggunakan mouse. Nah, anak-anak, kalau perintah pada mouse itu perintahnya klik ya, bukan tekan. Walaupun ada beberapa bagian yang harus kita tekan menggunakan tangan, tapi perintahnya adalah klik. Kalau ibu bilang klik, berarti kamu harus pegang mouse kamu kemudian klik. Ini ada beberapa bagian yang harus diklik. Ini ada bagian yang harus kita tekan, ini juga harus kita tekan, dan ini kita harus scroll. Kita scroll menggunakan telunjuk. Nah, cara memegang dan menggunakan mouse-nya seperti apa ya? Nah, ini dia. Ini cara memegang mouse-nya. Nah, ini ada beberapa bagian yang bisa kita klik. Ini jari telunjuk, jari tengah, kita posisikan seperti ini. Nah, kita lihat dulu gambar selanjutnya. Nah, ini dia. Sekarang jika kamu sedang duduk, kamu pegang bagian kaki kamu yang bagian paha. Anggap saja ada mouse. Nah, posisikan tangan kamu seperti gambar ini anak-anak. Coba dulu ya. Anggap aja kita sedang memegang mouse. Nah, perhatikan. Untuk jari yang ada di atas mouse-nya, itu jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian ibu jari ada di sebelah kiri mouse. Kemudian jari kelingking dan jari telunjuk. Jari apa ini ya? Jari manis dan jari kelingking ada di sebelah kanan mouse-nya. Kemudian ini klik mouse-nya itu pakai jari telunjuk. Kalau dikatakan klik kanan, itu berarti pakai jari tengah. Nah, perhatikan nih, coba dulu. Sudah dicoba atau belum? Nah, anggap saja ini mouse. Bagian kaki kita ini mouse. Ibu jari ada di sebelah kiri mouse, jari telunjuk dan jari tengah ada di atas mouse-nya. Kemudian jari kelingking dan jari manis ada di sebelah kanan mouse-nya. Kemudian diklik. Ya, yang diklik tidak diklik semuanya, hanya salah satu. Kalau bilang klik berarti kamu gunakan jari telunjuk. Ya. Kemudian selanjutnya kita mengenal bagian-bagian laptop. Namun sebelumnya, tadi sudah ada berapa perangkat komputer yang ibu gunakan dan jelaskan. Nah, ada berapa tadi ya?
Ada apa aja tadi? Coba sebutkan dengan suara yang kencang dan jelas. 1, ada CPU, kemudian monitor, keyboard, and then mouse. Nah, itu adalah perangkat-perangkat yang ada pada komputer. Selanjutnya, perangkat-perangkat yang ada pada laptop. Kita perhatikan dulu. Nah, ini untuk gambar laptop atau notebook. Nah, ini hanya satu saja. Kemudian kita menggunakan mouse juga. Anak-anak, bagian-bagian yang ada pada komputer juga ada loh pada laptop. Nah, kok tapi nggak terlihat ya, Bu? Iya, karena semua perangkat yang 4 tadi sudah ada menjadi satu di dalam perangkat ini. Ini ada monitornya juga. Fungsinya sama anak-anak, fungsinya sama. Hanya kalau di laptop atau notebook dia sudah jadi satu. Nah, laptop atau notebook juga memiliki keyboard. Nah, ini juga nanti ada huruf-hurufnya. Kemudian, laptop juga memiliki monitor. Kemudian, laptop juga membutuhkan mouse. Nah, ini mouse-nya yang disambungkan. Ini mouse-nya menggunakan kabel ya anak-anak. Tetapi kamu harus ketahui juga, mouse juga ada pada laptopnya. Namanya touchpad. Apa namanya? Touchpad. Nah, ini adalah touchpadnya atau mouse yang ada pada laptop. Nah, ini sama cara menggunakannya. Ada bagiannya juga yang harus diklik-klik kiri dan klik kanan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Nah, kemudian touchpad ini digunakannya sama seperti mouse. Nah, kursornya ini juga bisa dijalankan menggunakan touchpad. Nah, kalau menggunakan mouse, anak-anak hanya menggeser mouse-nya ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah, ke depan atau ke belakang ya anak-anak, supaya kursornya bisa jalan seperti ini nih. Nah, kemudian kalau tadi komputer, kamu menyalakannya harus menekan tombol yang ada pada CPU. Cuma kalau pada laptop atau notebook ada tombolnya sendiri, tombol power. Cuma kalau di laptop kita ada baterainya, laptopnya itu ada baterainya. Kita harus menggunakan charger untuk mengisi daya pada baterai laptopnya. Ini nanti ada lubang untuk menyambungkan ujung kabel charger laptopnya supaya laptopnya tetap bisa menyala. Nah, kalau komputer yang tadi kita harus menyambungkan kabelnya, kabel komputer ke aliran listrik. Aliran listrik. Kemudian bisa menyala. Kamu bisa minta tolong ibu atau ayah kamu atau kakak kamu ya, atau orang dewasa yang ada di rumah kamu untuk menyambungkan kabelnya supaya lebih terjaga lagi karena mereka yang lebih mengerti. Nah, ini adalah charger laptop ya. Kalau laptop kita harus punya ininya, sama seperti handphone. Di dalam sini ada baterainya juga. Nah, nanti ada 2 kabelnya yang harus kamu sambungkan ke listrik dan juga sambungkan ke laptopnya supaya nanti kalau kamu menggunakan laptopnya tidak mati secara tiba-tiba karena baterainya habis. Nah, kamu nanti harus perhatikan juga baterai laptopnya. Jangan nanti kamu sudah menggunakan tiba-tiba laptopnya mati sendiri. Nah, ini adalah ujung kabel charger yang harus disambungkan ke lubang yang ada pada laptopnya. Biasanya ada di bagian kiri atau sebelah kanan laptop. Nah, anak-anak jangan lupa tadi juga laptop punya bagian-bagian. Nah, yang beda hanya touchpad, itu mouse yang ada pada laptop atau notebook. Nah, anak-anak setelah kita gunakan laptop atau komputer, jangan lupa ya, anak-anak harus mematikan komputer atau laptopnya. Bisa minta tolong ke orang tua kamu atau kakak atau orang dewasa yang ada di rumah kamu. Tidak mematikannya menekan tombol power atau menekan tombol CPU atau monitor ya. Ada langkah-langkahnya. Yang harus diklik di laptop atau komputernya. Nah, itu mengklik start, kemudian klik shutdown. Tapi harus dimatikan lagi. Jika tidak tahu caranya,
kamu bisa minta bantuan ke orang tua kamu. Nah, tadi kita sudah mengenal bagian-bagian dari komputer, kemudian ini kita mengenal bagian-bagian dari laptop atau notebook. Jadi anak-anak harus diingat ya, tadi ada bagian-bagian komputer, kemudian ada bagian-bagian dari laptop. Keduanya adalah sama, hanya bentuknya yang berbeda. Nah, ini tadi komputer. Nah, kemudian ini ada laptop. Nah, ini komputernya, ini ada laptopnya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran pertama materi pembelajaran TIK atau komputer atau teknologi informasi dan komunikasi dengan apa tadi materinya? Mengenal bagian-bagian komputer atau laptop. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya untuk kita dapat belajar bersama lagi. Terima kasih.